Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adamu ta'addudul jum'i li ghairi hajatin. Tidak boleh berbilang sholat Jumat tanpa ada hajat. Ini yang perlu tahu, ini juga sama lain. Nggak boleh berbilang sholat Jumat tanpa ada hajat. Isyarat Syafi'iyah tuh, jangan salahin aneh ya. Ini ulama yang bilang, yang bilang biasa antar sampai ke orang lain aneh nyampe. Isyarat Syafi'iyah tuh, lisihhatil jumu'ati alla yasbiqaha wa la yuqarinaha jumu'atun fil baladi awil qaryati. Ulama-ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu sampai kemarin masalah niat Ramadan ini ada bilang gempur niat, gempur niat, gempur apa? Gempur. Memang begitu nas yang ada di ulama, harus diidhofahkan kalimat Ramadan kepada kalimat setelahnya, mesti begitu. Sampai kalau kan ada dibilang menggempor-gemporkan niat Ramadan ini, orang bodoh gitu. Sampai dibilang orang yang menganggap orang lain bodoh, maka dia paling bodoh. Oh, yang paling bodoh. Oh, yang paling bodoh. Orang ulama yang bilang, sampai ada komen demikian, orang yang menganggap orang lain bodoh, maka dia paling bodoh. Dia paling bodoh. Orang ulama yang bilang, kecuali nas dari ulama nggak ada. Memang harus dibaca Ramadan. Boleh dibaca Ramadan, tapi harus fi hadhihi sanati. Ada fi itu. Jangan diapain? Diidhofahin. Jangan nawaitu shoma ghadin an ada ifadir rasa Ramadhani hadis sanati, salah. Memang harus Ramadhani hadis sanati. Kalau antum pakai Ramadan ada fi atau li. Fi hadis sanati boleh pakai Ramadan, silakan. Tapi kalau nggak ada fi-nya harus dibaca dengan kalimat Ramadhani hadis sanati. Yang pandai jadi guru agama sama begitu komentarnya, nggak tahu dalil, nggak tahu kitab referensi, nggak tahu, dibilang begitu. Baca kitab biar banyak kan, makanya ulama yang bilang, bukan yang bilang. Jadi sama ini, tidak diperbolehkan berbilang sholat Jumat tanpa ada hajat. Ini ulama yang bilang. Isyarat Syafi'iyah itu ulama-ulama dalam madhab Imam Syafi'i memberikan syarat lisihhatil jumu'ati. Makanya baca kitab biar benar, pelan-pelan baca tuh kitab biar tahu ngerti nahunya. Udah nggak ngerti bahasa Arab atau ngerti tapi nggak ngerti nahu dari yang dalam, atau ngerti seorang nyalahin orang yang ngerti. Ini orang bodoh namanya. Ulama-ulama dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu memberikan syarat sahnya sholat Jumat alla yasbiqaha wa la yuqarinaha. Tidak didahulukan sholat Jumat tersebut, itu hak kembali kepada al-Jumu'ah itu, dan tidak dibarengi sholat Jumat tersebut Jumu'atun akan sholat Jumat yang lain. Di mana? Fil baladi awil qaryati, di sebuah balad, sebuah negeri. Jakarta balad, qaryah kampung-kampungnya, kecamatan Bukit Duri, kecamatan Tebet, kelurahan Bukit Duri, itu namanya qaryah tuh. Jadi tidak didahulukan sholat Jumat yang lain. Sholat Jumat itu tidak didahulukan oleh sholat Jumat yang lain. Dan yang kedua ini, sholat Jumat itu tidak dibarengi oleh sholat Jumat yang lain fil balad, di sebuah balad. Balad Jakarta, Jakarta balad, Sulawesi balad, Jawa Tengah balad, Jawa Timur balad. Bagian-bagian disebut dengan qaryah, kabupaten, wali kota, kecamatan, kelurahan, qaryah namanya itu. Illa kecuali likubril baladi, kecuali besarnya negeri tersebut. Atau yang kedua, jadi kalau negerinya besar, luas. Yang kedua,
wa usrid ijtima'in nasi fi makanin, sulitnya berkumpul orang di sebuah tempat. Nih yang mesti diketahui nih dalam madhab kita ini, madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, sholat Jumat itu dihukumkan sah. Jadi ulama-ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu memberikan syarat sholat Jumat sahnya itu tidak boleh didahulukan oleh sholat Jumat yang lain. Yang kedua, tidak boleh diiringi, dibarengi oleh sholat Jumat yang lain di sebuah negeri al-balad, ini Jakarta, Sulawesi, Kalimantan, atau di kampung-kampungnya, wali kota, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, kelurahan, kecuali yang diperbolehkan kalau negerinya besar. Yang kedua, kalau sudah sulit berkumpulnya orang di sebuah tempat. Nah sekarang bagaimana? Catatannya sulit berkumpulnya orang. Nih, jangan main gampang-gampangin aja ini masalah ini. Wa ta'assurul ijtimai, sulitnya berkumpul orang banyak dalam sebuah tempat, imma likafratin nasi, orang udah kebanyakan. Jangan lupa amalannya, ada mustautin ya kemarinnya. Jangan lupa itu. Jadi jangan bacanya doang. Makanya mesti nyambung dari awal tuh. Ente ikutin dari awal tuh, ngerti. Oh iya, madhab ini ada mustautin, ini nggak perlu mustautin. Madhab kita Imam Syafi'i mesti ada mustautin. Itu yang berat juga sama itu. 40 orangnya harus yang apa? Yang mustautin. Jadi sulitnya berkumpul orang bisa ada kalanya imma likafratin nasi, udah banyak orang, atau awli kita alin bainahum, atau ada peperangan di antara mereka, awlimu di antara fil baladi, atau karena jauhnya ujung negeri, jauh jaraknya. Bagaimana contohnya jauh? Bi an yakuna man bi tarfiha la yablughuhum sautul muadzini, orang yang di ujung negeri, di ujung Jakarta itu tidak sampai kepada mereka suara muadzin. Sekarang kedengeran semuanya, nggak ada nggak sampai semuanya sekarang. Bisyurutis sabiqati fi wujubil jumu'ati, dengan syarat-syarat yang sudah terdahulu pada masalah kewajiban Jumat. Itu ingetin tuh. Madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, sholat Jumat dihukumkan sah dengan catatan tidak didahulukan oleh sholat Jumat yang lain, tidak dibarengi oleh sholat Jumat yang lain di sebuah negeri, balad, Jakarta, Sulawesi, Kalimantan, atau di kampung-kampungnya, wali kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, kecuali yang diperbolehkan. Kalau negerinya besar, atau yang kedua, bukan atau, dan memang sulit menampung berkumpulnya orang di sebuah tempat. Yang dibilang sulit, orang udah kebanyakan. Ingatin tuh, 40 orang yang ada hadir Jumat harus yang mustautin. Bisa nggak tuh jamin mustautin semua? Mungkin yang ada bukan mustautin, karena per lebaran minimal tuh daripada pulang kampung. Makanya bukan mustautin tapi apa? Mukrimin, nggak sah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wa dalilu hada syarti, dalilnya syarat ini adalah annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuqimu siwa jumu'atin wahidatin. Habib Utsman mufti Betawi aja menunjuk yang ada di wilayah kita yang dikatakan sah sholat Jumat hanya di Masjid Istiqamah Manggarai. Itu Habib Utsman tuh mufti Betawi, beliau mengatakan sah sholat Jumat di Masjid Istiqamah Manggarai. Selama tuh. Itu fatwa siapa tuh? Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, mufti Betawi. Ini mufti bukan, gurunya bukan. Ini mufti Betawi bilang demikian tuh. Mufti Betawi Utsman mengatakan bahwasanya sah sholat Jumat wilayah kita adalah adanya di Masjid Istiqamah Manggarai. Wa dalil wa syarti annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuqimu siwa jumu'atin wahidatin. Dalil syarat ini bahwasanya Rasulullah SAW beliau
dengan para sahabatnya melakukan sholat Jumat hanya dilakukan satu sholat Jumat saja, tidak berbilang. Wali anda ikhtisar ala wahidatin, dan kalau hanya satu saja yang diadakan sholat Jumat, maka ini adalah litahqiqil maqsudi, maka lebih mendorong untuk mewujudkan tujuan sholat Jumat. Apa itu? Min idhari syiaril ijtima'i wa ijtima'il kalimati, ditampakkannya syiar berkumpul umat Islam muslimin dan berkumpulnya satu kalimat. Jadi demikian tuh, makin syiar, makin banyak, makin syiar, berkumpulnya muslimin juga berkumpulnya satu kalimat pada kalimat la ilaha illallah. Nah sekarang gimana kalau seandainya sampai ada Jumat yang lain, sementara tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan sama sekali? Fa'in sabaqat ihdal juma'i, nanti kalau ngaji berarti bacaannya tuh fa'in sabaqat ihdal juma'i ghairaha fahiyas sahihatu, maka jika salah satu dari Jumat-Jumat yang ada mendahului yang lainnya, fahiyas sahihatu, yang duluan yang sah Jumatnya. Ini kalau seandainya diadakan sholat Jumat di tempat lain, tidak ada hajat yang sah yang duluan ngerjain sholat Jumatnya. Wa ma ba'daha batilun, yang lainnya nggak sah. Ini adalah bukan aneh nih. Ini yang bilang bukan aneh, bukan negatif nih. Ulama yang bilang kitabnya ada. Li'annahu la yuzadu ala wahidatin, karena tidak lebih atas satu. Wa in taqaranata fahuma batilatani, kalau sampai berbarengan nih, masjid A, masjid B berbarengan, sama-sama barangnya, sama-sama kelarnya sama, bagaimana hukum keduanya? Fahuma batilatani, keduanya dihukumkan tidak sah sholat Jumatnya. Ente mau ngaku di hadapan Allah kayak gini hukum. Wal ibratu fi sabqi wal muqarrati. Nah sekarang gimana tuh? Yang duluan atau yang bareng? Gimana cara hukumannya? Birra'i min takbirati ihramil imami, dengan roh daripada takbiratul ihram si imam. Pas imam Allahu Akbar sampai rohnya itu yang duluan, itu yang sah sholat Jumatnya tuh. Kalau bareng keduanya, takbir imamnya bareng Allahu Akbar, maka dihukumkan dua-duanya tidak sah sholat Jumatnya. Fa'in ulima sabiqu thumma nusiya wajabatiz zuhru 'alal jami'i. Nah sekarang kasusnya gimana? Kalau seandainya diketahui yang duluan sholat Jumatnya kemudian dilupakan, lupa itu yang tadi siapa yang duluan ya, wajib ada zuhur jami, semua sholat zuhurnya wajib. Jadi antum ngadain Jumat, kalau seandainya udah nggak sah hukumnya, tidak ada hajat, wajib ngerjain sholat zuhur, bukan sunnah, wajib untuk ngerjain sholat zuhur, karena dua-duanya dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Lil tibasis sahihati bil fasidati, karena bercampurnya yang sah dengan yang tidak sah. Wa in ulimatil muqaranatu aw lam yu'lam sabqun wala muqaranatun, jika diketahui berbarengannya atau tidak diketahui yang duluan mana ini, tidak diketahui. Karena yang pertama diketahui siapa yang duluan tapi lupa. Nah, wajib semuanya hukumnya, sholat zuhurnya wajib semuanya. Yang kedua ini enggak, yang kedua diketahui bareng memang nih, emang bareng, atau enggak diketahui siapa yang duluan telah melakukan kewajibannya, atau enggak diketahui perbarengannya. U'idatil jum'atu in tasalaqtu, Jumatnya diulang. Ini kalau saya hukum kayak begini, Jumatnya diulang kalau waktu masih apa? Masih luas. Baru jam 1 kelar nih. Tapi masalahnya pertama berbarengan yang diketahui, atau yang kedua diketahui siapa, tidak diketahui siapa yang duluan dan tidak diketahui berbarengannya, maka Jumatnya
wajib untuk diulang kembali kalau waktunya masih luas. Ulang lagi Jumatnya. Kenapa demikian? Li'adami wuqu'i jumu'atin mujzi'atin, karena tidak terjadinya salat Jumat yang sah. Ini kalau tidak ada hajat. Sekarang gimana kalau ada hajat? Negerinya besar, orang berkumpul susah, sebuah tempat. Tadi ya, tetap memperhatikan harus ada mustawtin dalam madhab kita. Dalam madhab al-Imam Syafi'i, 40 orang ini harus yang mustawtin. Antum di Al-Huda lihat, banyakkan mana yang mustawtin dalam muqimin. Ada yang muqimin itu. Mustawtin itu berapa orang nih yang gak pulang kampung nih, itu 40 ada sah. Tapi kalau saat ternyata antum itu cuma 20 orang yang mustawtin, maka dihukumkan salat Jumatnya dihukumkan tidak sah. Itu di Al-Huda yang duluan Jumatnya tuh. Nah sekarang gimana kalau seandainya ada hajat untuk ta'addudul Jumu'ah, untuk berbilang salat Jumatnya. Wa in ta'addadatil jumu'atu li hajatin, kalau salat Jumatnya berbilang karena ada hajat, bi an asura ijtima'un bi makanin, sulit berkumpulnya orang di sebuah tempat, jazat ta'addudu, berbilang melakukan salat Jumat hukumnya boleh. Bagaimana hukum salat Jumat seluruhnya? Wasahhat salatul jami'i 'alal asahhi, dan sah seluruh sholat Jumat yang diadakan menurut pendapat yang paling sahih, semuanya sah. Tapi kalau ada hajat tuh, kalau ada hajat maka dihukumkan sholat Jumatnya seluruhnya dihukumkan sah. Sawa'un waqa ihramul aimati ma'at aw murattaban, baik ihram takbiratul ihram si imamnya itu bersamaan atau masing-masing beda. Si masjid A duluan, baru masjid B. Sekalipun demikian, karena ada hajat dihukumkan sholat Jumatnya sah. Terus bagaimana hukum iadahnya? Untuk melakukan pengulangan sholat zuhur. Wa sunnah sholatul zuhri ihtiyatan, disunnahkan mengulang sholat zuhur ihtiyatan. Ihtiyat relatif. Fal ihtiyatu liman shalla bi baladin ta'addadat fil jum'atu li hajatin. Maka ihtiyat relatif ini hati-hati bagi orang yang sholatnya di sebuah balad. Ingetin ya balad ya, Jakarta balad, kemudian Sulawesi balad, Kalimantan balad. Kalau Korea berarti wali kota, tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, Korea namanya. Maka yang hati-hati adalah bagi orang yang sholat Jumatnya di balad, ta'addadat fihil jumu'atu li hajatin, yang berbilang sholat Jumat padanya karena ada hajat, walam yu'lam sababu jumu'atihi, dan tidak diketahui duluan sholat Jumatnya, an yu'idaha zuhran, lebih hati-hati langsung diulang sholat fardu zuhurnya sekalipun ada hajat. Demikian, maka kelar Jumat langsung bangun lagi, berjamaah lagi untuk melakukan sholat fardu zuhur, sunnah hukumnya, dan itu lebih ikhtiyar, lebih hati-hati. Khurujan min khilafi man mana'at ta'duda, maka dia itu tujuannya keluar dari khilaf pendapat ulama yang melarang adanya berbilang sholat Jumat walau lihajatin, sekalipun ada hajat. Ada ulama yang tegas tuh, ada ulama yang tegas nggak ngasih, sekalipun ada hajat nggak ngasih sholat Jumat daripada yang lain. Jadi ada ulama yang sangat tegas, sampai sekalipun ada hajat dihukumkan tidak diperbolehkan untuk berbilang sholat Jumat. Wayanwi akhiru wayanwi akhir zuhrin ba'da sholatil jum'ati aw yanwi zuhra ihtiyatan, dan niat akhir zuhur setelah sholat Jumat atau niat zuhur ihtiyatan. Jadi ini biasa sholli fardu zuhri khurujan an uhdati fardil waqti bi adai zuhri, keluar dari ketetapan kefarduan waktu dengan melaksanakan sholat zuhur.
Allahu a'lam bissawab. Allahumma inni astaudi'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.